Saudara, sudah lebih dari 200 korban pencatutan KTP untuk calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengadu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sekjen PDI Perjuangan menilai Dharma adalah calon boneka untuk melawan calon dari koalisi Indonesia Maju, Ridwan Kamil, di pemilihan Gubernur Jakarta. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta sejak Sabtu 17 Agustus telah menerima lebih dari 200 pengaduan warga atas pencatutan KTP-nya oleh calon gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan pasangannya Kun Wardana. Dari pengaduan warga, Bawaslu sementara menilai terjadi tindak pidana pemilu meski mungkin juga menjadi pidana umum atau khusus. Sejak tadi malam kami sudah melakukan pengecekan penginputan kembali. Per data per tadi malam itu sudah ada sekitar 234 pengaduan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Oke. Ada 234. Kami sudah membuka posko ini sebenarnya sejak hari Sabtu kemarin. Tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga sampai tingkat kecamatan. Sudah melakukan penyelidikan juga terhadap persoalan ini ya. Analisa kami sementara ini bisa masuk juga di dalam delik dugaan tidak pidana pemilihan, tapi juga tidak menutup kemungkinan masuk juga di ranah tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Lolosnya pencalonan Dharma Kun sejak akhir pekan ramai dikritik masyarakat karena sejumlah KTP diduga dicatut demi meloloskan Dharma Kun ke Pilgub Jakarta. Salah satu korbannya adalah politikus PDI Perjuangan yang KTP-nya dipakai untuk mendukung Dharma Kun. Ada Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Saudara Rio. Itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai nggak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan keputusan itu akan diambil setelah melihat berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini yang menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, upaya meloloskan Dharma Kun adalah cara membuat calon boneka buat Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Karena dengan adanya Dharma Kun, RK tak jadi melawan kota kosong seperti skenario yang sebelumnya ramai dikritik. Yang melapor rakyat sekarang. Jadi kita juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka. Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta bermula dari tweet mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun X pribadinya. Anies mengunggah tangkapan layar dari laman kpu.go.id yang memperlihatkan data dua anaknya dicatut pasangan Dharma dan Kun. Juru bicara Anies menyatakan tak cuma anak, tapi juga KTP adik Anies dan anggota tim Anies yang dicatut. Menanggapi Anies, KPU Jakarta menyatakan KTP dua anak Anies tak lolos verifikasi faktual. Kami langsung melakukan pengecekan. Contoh misalkan datanya anaknya putra Pak Anies Baswedan. Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dalam verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS. Tapi bukannya mereda, penjelasan pihak KPU membuat warga yang jadi korban pun bereaksi. Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK Aulia Postiera yang juga jadi korban melaporkan hal ini ke polisi sebagai pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai saat ini pihak Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan. Karena bagaimanapun proses verifikasi KTP tersebut perlu diselidiki apakah dilakukan dengan benar atau tidak. Dan ini bisa masuk ke ranah tata usaha negara misalnya bahwa keputusan KPU tentang penetapan pemenuhan persyaratan nanti bisa saja akan ada keberatan ke Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak memuaskan, mereka akan lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena di undang-undang kita disebutkan syarat dukungan yang ditentukan 7,5% kalau di DKI itu harus disensus betul-betul bertemu dan didatangi secara faktual. Nah, pertanyaan masyarakat kan sekarang nih Bang Ihsan dan Pak Beni ya, kita kan tidak tahu yang 668 memenuhi syarat itu siapa.
Karena memang yang bisa mengakses hanya individu pendukung. Dan sekarang spekulasinya kalau kemudian tidak diberikan kesempatan, misal Bawaslu nih kalau mau progresif, dari 668.000 yang dinyatakan memenuhi syarat itu, atau 670.000 sekian itu, audit sampel deh, faktual oleh Bawaslu, ambil berapa sampel. Kalau ada satu saja yang ternyata tidak memenuhi syarat, sebenarnya itu sudah menggugurkan pencalonan. Sementara sang calon independen Dharma Pongrekun membantah sebagai calon boneka agar calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini. Kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Saat ini Ridwan Kamil tinggal menunggu waktu diumumkan secara resmi untuk menjadi calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju dan 3 partai yang sebelumnya sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya, saudara-saudara rekan kami Kika Madona di KPUD Jakarta. Kika, apa respon Komisioner KPU Jakarta dalam dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk calon gubernur dari Jakarta melalui jalur independen? Ya, Bella dan juga saudara, hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Kadif Teknis KPUD Jakarta yaitu Dodi Wijaya yang menyatakan bahwa sebetulnya data dari situs resmi KPUD Jakarta hingga saat ini masih belum diperbaharui sehingga nantinya dari KPUD Jakarta akan melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan dari pasangan Dharma Kun ini. Verifikasi akan dilakukan dalam 3 metode. Yang pertama adalah verifikasi dengan cara mendatangi langsung orang-orang atau yang pihak-pihak yang juga kemudian namanya dicatut dalam syarat dukungan yang disertakan oleh Dharma Kun. Jadi nanti petugas verifikator akan mendatangi satu persatu dari orang-orang yang telah menyatakan dukungannya terhadap pasangan Dharma Kun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah verifikasi yang nantinya akan diserahkan kepada LO dari pasangan Dharma Kun, di mana nantinya LO dari pasangan Dharma Kun ini akan membawa para pendukung atau yang memberikan dukungannya kepada pasangan Dharma Kun ini menuju ke PPS dan juga kantor kelurahan untuk kemudian diverifikasi dukungan mereka masing-masing. Dan untuk metode yang ketiga adalah dengan metode video call yang juga kemudian tidak bisa dipungkiri ini adalah karena kesibukan dari masyarakat Jakarta sehingga opsi tersebut akan menjadi salah satu opsi yang akan dipertimbangkan oleh KPU untuk melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan yang kemudian sudah diajukan oleh pasangan Dharma Kun dan juga kemudian ini membuat keduanya lolos dalam verifikasi yang juga kemudian disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2024 lalu. Sementara itu saudara, jika kita melihat bagaimana sepak terjang perjalanan dari pasangan Dharma Kun untuk masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta dengan jalur independen. Ini adalah berawal dari syarat dukungan yang juga kemudian menjadi persyaratan yang disertakan oleh KPUD Jakarta untuk syarat perseorangan, yaitu adalah dengan syarat dukungan sebanyak 618.968 dukungan dari masyarakat Jakarta. Dari syarat dukungan ini, pasangan Dharma Kun menyerahkan 2 kali KTP atau syarat dukungan kepada KPU. Dan juga kemudian verifikasi pertama ini telah dilakukan. Untuk verifikasi pertama pada bulan Mei lalu, pasangan Dharma Kun menyerahkan 721.221 dukungan. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU, jumlah tersebut tidak semuanya lolos atau tidak semuanya memenuhi syarat, yang artinya hanya 183.043 saja yang lolos. Kemudian mereka menyerahkan syarat dukungan lagi sehingga kemudian hingga saat ini syarat dukungan yang sudah diserahkan oleh pasangan Dharma Kun sebagai bakal calon independen yaitu sebanyak 677.468 dukungan. Namun dengan adanya dugaan adanya pencatutan syarat dukungan ini membuat potensi dari syarat dukungan tersebut yang sudah diserahkan kepada KPUD Jakarta dari pasangan Dharma Kun bisa menyusut. Demikian, Bella, kembali kepada Anda. Kita akan nantikan bersama seperti apa hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta. Terima kasih Kika Madona langsung dari KPUD Jakarta.